Di dalam kamar yang temaram dengan aroma kayu cendana yang menenangkan, Rama duduk di tepi ranjang dengan napas yang terasa pendek. Jantungnya berdegup begitu kencang. Suaranya seolah beradu dengan detak jarum jam di dinding. Di hadapannya, berdiri seorang wanita yang baru saja resmi menjadi istrinya, Ratna. Meskipun usia mereka terpaut lebih dari 3 dekade, bagi Rama, dunia seakan berhenti berputar setiap kali ia menatap mata wanita itu. Ratna tampak begitu anggun dalam balutan kebaya putih yang sederhana namun memancarkan wibawa seorang wanita dewasa yang matang. Jemari Rama yang sedikit dingin perlahan meraih tangan Ratna, merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ada rasa gugup yang luar biasa, sebuah debaran yang jauh lebih hebat daripada saat ia pertama kali menyatakan perasaannya. Malam itu, di bawah lindungan bulan muda yang mengintip dari balik jendela, mereka menyadari bahwa segala rintangan dan cemoohan orang di luar sana kini telah terbayar lunas. Dengan penuh kelembutan dan rasa hormat yang mendalam, Rama membimbing Ratna untuk melangkah lebih dekat. Dalam suasana yang begitu sakral dan sunyi, mereka akhirnya menyatukan janji suci mereka dalam sebuah momen yang penuh kasih sayang, melakukan apa yang seharusnya dilakukan sepasang suami istri di malam pertama mereka dengan cara yang sangat santun dan penuh ketulusan jiwa. Kisah cinta yang dianggap mustahil bagi banyak orang ini, sebenarnya dimulai dari sebuah ketidaksengajaan di sebuah perpustakaan kota yang sepi. Rama, seorang pemuda berusia 23 tahun yang baru saja menyelesaikan studinya, adalah sosok yang lebih suka menyendiri dengan buku-bukunya daripada berkumpul di kafe-kafe kekinian. Sementara Ratna, seorang wanita berusia 56 tahun yang telah menjanda selama 10 tahun, adalah seorang penulis esai yang sering menghabiskan waktunya untuk melakukan riset di tempat yang sama. Pertemuan itu diawali dari sebuah buku sejarah yang sama-sama ingin mereka pinjam. Percakapan singkat tentang literatur berubah menjadi diskusi panjang yang berlangsung hingga perpustakaan tutup. Bagi Rama, Ratna bukan sekadar wanita dewasa. Ia adalah samudra ilmu dan ketenangan yang belum pernah ia temukan pada gadis-gadis seusianya yang seringkali terjebak dalam drama-drama dangkal. Seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka menjadi agenda rutin setiap akhir pekan. Rama mulai mengagumi cara Ratna memandang dunia, dengan kearifan yang hanya bisa didapatkan dari pengalaman hidup yang panjang. Ratna tidak pernah menuntut Rama untuk menjadi orang lain, dan sebaliknya, Rama merasa sangat dihargai saat berada di dekat Ratna. Namun, benih-benih cinta yang mulai tumbuh di hati Rama bukanlah tanpa beban. Ia sadar betul bahwa jarak usia mereka adalah tembok raksasa yang akan ditentang oleh norma sosial. Kamu masih muda, Rama. Kamu punya masa depan yang panjang, ucap Ratna suatu hari dengan nada getir saat menyadari pandangan penuh arti dari pemuda itu. Namun Rama hanya tersenyum dan menjawab bahwa masa depan yang panjang itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak dihabiskan bersama orang yang benar-benar memahami jiwanya. Berita tentang kedekatan mereka mulai menyebar ke telinga keluarga Rama. Ibunya, seorang wanita yang sangat memegang teguh tradisi, tentu saja meradang. Beliau menganggap pilihan Rama adalah sebuah kegilaan atau mungkin hasil dari pengaruh mistis. Apa yang kamu cari dari wanita yang usianya hampir sama dengan ibumu? Tanya sang ibu dengan air mata mengalir. Rama hanya bisa menunduk, mencoba menjelaskan bahwa cinta yang ia rasakan bukanlah tentang fisik atau usia, melainkan tentang koneksi batin yang sangat kuat. Di sisi lain, anak-anak Ratna yang sudah dewasa juga sempat merasa curiga. Mereka khawatir Rama hanya ingin memanfaatkan kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum ayah mereka. Namun, ketulusan Rama yang rela bekerja keras sebagai editor lepas dan tetap sederhana meskipun berada di dekat Ratna, perlahan mulai meruntuhkan tembok kecurigaan itu. Rama harus menghadapi berbagai hinaan di media sosial dan lingkungan sekitarnya. Orang-orang menyebutnya sebagai pemuda yang malas berjuang dan lebih memilih jalan pintas dengan menikahi janda kaya. Padahal, harta Ratna tidak pernah menjadi fokus Rama.
Ia justru sering mengajak Ratna untuk makan di pinggir jalan atau berjalan kaki di taman kota. Hal-hal sederhana yang justru membuat Ratna merasa kembali muda dan dicintai dengan tulus. Ratna sendiri sempat merasa rendah diri. Ia sering bercermin dan mengamati setiap garis halus di wajahnya. Merasa tak pantas berdampingan dengan Rama yang kulitnya masih kencang dan energinya masih meluap. Namun, Rama selalu punya cara untuk menenangkan hati istrinya. Ia sering membisikkan bahwa setiap garis di wajah Ratna adalah bukti dari kebijaksanaan yang ia cintai. Momen yang paling mengharukan adalah saat Rama akhirnya memberanikan diri untuk melamar Ratna secara resmi di hadapan keluarga besarnya. Dengan membawa sebuah cincin sederhana hasil tabungannya sendiri, Rama berlutut dan mengatakan bahwa ia tidak menjanjikan kemewahan, namun ia menjanjikan kesetiaan hingga napas terakhir. Ratna menangis haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa di usia senjanya, ia akan kembali merasakan getaran cinta yang begitu murni dari seorang pria yang usianya jauh lebih muda. Pernikahan mereka pun digelar dengan sangat sederhana di sebuah masjid tua, dihadiri oleh orang-orang terdekat yang akhirnya luluh melihat ketulusan mereka berdua. Tidak ada pesta pora. Hanya ada doa-doa yang tulus membubung ke langit. Malam pertama yang mereka lalui, seperti yang diceritakan di awal, menjadi bukti bahwa cinta tidak mengenal batasan fisik. Di dalam kamar itu, Rama menunjukkan bahwa ia sangat menghargai Ratna bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi sebagai manusia yang ia muliakan. Kegugupan yang ia rasakan adalah bentuk rasa hormatnya. Takut jika ia melakukan kesalahan yang bisa menyinggung perasaan Ratna. Namun Ratna dengan kedewasaannya memberikan senyuman yang menyejukkan, seolah mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu masing-masing, tentang luka-luka lama yang kini telah sembuh karena kehadiran satu sama lain. Malam itu bukan hanya tentang penyatuan raga, tapi tentang dua jiwa yang akhirnya menemukan pelabuhan setelah sekian lama terombang-ambing di lautan kehidupan. Setelah menikah, kehidupan mereka tidak lantas menjadi mudah. Masih ada bisik-bisik tetangga yang menusuk telinga, namun Rama dan Ratna memilih untuk menutup mata dan telinga mereka. Mereka fokus membangun rumah tangga yang harmonis. Rama belajar banyak tentang kesabaran dari Ratna, sementara Ratna belajar untuk kembali berani bermimpi dan mencoba hal-hal baru berkat semangat Rama. Rama mulai menulis buku pertamanya di bawah bimbingan Ratna, dan buku itu meledak di pasaran, membuktikan bahwa ia bukan sekadar pemuda yang menumpang hidup. Kesuksesan Rama ini seolah membungkam semua prasangka buruk orang-orang yang dulu menghinanya. Rahasia di balik kebahagiaan mereka sebenarnya sangat sederhana: komunikasi, dan saling menghargai. Di saat pasangan muda lainnya sibuk bertengkar karena ego, Rama dan Ratna justru selalu duduk bersama saat ada masalah. Ratna yang sudah melalui banyak badai kehidupan selalu tahu cara mendinginkan suasana, sementara Rama yang penuh kasih selalu tahu cara memberikan kehangatan. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh apa yang dilihat mata orang lain, melainkan apa yang dirasakan oleh hati sendiri. Cinta mereka adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap standar kecantikan dan usia yang selama ini dipaksakan oleh dunia. Pernah suatu ketika, Ratna jatuh sakit yang cukup parah. Di saat itulah cinta Rama benar-benar diuji. Tanpa mengeluh, ia merawat Ratna siang dan malam, menyuapinya makan, dan membacakannya buku-buku favoritnya. Ia tidak merasa terbebani meskipun harus mengesampingkan pekerjaannya sejenak. "Kenapa kamu melakukan ini semua, Rama? Kamu bisa saja pergi mencari yang lebih muda dan sehat," lirih Ratna saat itu. Rama hanya menggenggam tangan Ratna dan menjawab dengan tenang, "Aku tidak menikahimu untuk saat-saat sehatmu saja. Aku menikahimu untuk seluruh hidupmu. Kamu adalah separuh nyawaku, Ratna." Kesetiaan Rama inilah yang akhirnya membuat ibu Rama luluh dan mengakui bahwa pilihan putranya memang benar. Sang ibu melihat sendiri bagaimana Rama tumbuh menjadi pria yang lebih dewasa dan bertanggung jawab sejak bersama Ratna. Kini, setelah beberapa tahun berlalu,
Rama dan Ratna tetap menjadi pasangan yang serasi. Mereka sering terlihat di perpustakaan tempat mereka pertama kali bertemu, duduk berdampingan sambil sesekali saling melempar senyum. Rambut Ratna mungkin sudah sepenuhnya memutih, dan Rama mungkin sudah mulai memiliki kerutan di sudut matanya karena beban pekerjaan. Namun sinar cinta di mata mereka tetap sama seperti saat malam pertama mereka. Mereka menjadi simbol bagi banyak orang bahwa cinta sejati itu ada, dan ia bisa datang dalam wujud yang paling tidak terduga, melampaui logika manusia dan batasan usia. Cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar jangan pernah meremehkan perasaan seseorang hanya karena penampilannya atau usianya. Di balik setiap hubungan yang tampak tidak biasa, selalu ada kedalaman emosi yang tidak bisa diukur oleh angka-angka. Rama dan Ratna telah membuktikan bahwa usia hanyalah sebuah angka, namun cinta adalah sebuah pengabdian yang melampaui ruang dan waktu. Mereka telah menemukan kebahagiaan mereka sendiri, sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun di dunia ini. Kisah cinta mereka akan terus dikenang sebagai bukti nyata bahwa ketika dua hati telah terpaut oleh takdir, tidak ada satupun hal di dunia ini yang mampu memisahkannya. Malam-malam panjang yang mereka lalui kini penuh dengan kehangatan diskusi dan tawa kecil. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan akan masa depan. Bagi mereka, setiap hari adalah berkah yang harus disyukuri. Rama merasa sangat beruntung memiliki Ratna yang selalu memberinya perspektif baru, dan Ratna merasa sangat diberkati memiliki Rama yang memberinya alasan untuk tetap merasa hidup. Mereka adalah bukti bahwa cinta di usia senja, jika dipadukan dengan semangat muda yang tulus, akan melahirkan sebuah simfoni kehidupan yang luar biasa indah. Apa yang paling membuatmu tersentuh dari ketulusan Rama dalam mencintai Ratna, meskipun banyak rintangan sosial yang menghalangi? Apakah kamu ingin aku menceritakan lebih detail tentang bagaimana mereka menghadapi masa-masa sulit saat Ratna jatuh sakit? Atau bagaimana Rama meraih kesuksesan lewat bimbingan Ratna?